Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dari Inotekno. Saya saat ini ingin membagikan terkait dengan aplikasi job portal untuk perusahaan. Di sini aplikasinya menggunakan Laravel dan Livewire ya. Untuk fitur-fiturnya ada dashboard untuk super admin, dashboard berikut dengan analitiknya, lalu ada manajemen jobsnya, lalu ada manajemen kandidat, ada manajemen application, data management, dan email template. Ada juga untuk user manajemennya. Untuk user management itu bisa diatur misalnya untuk HR, untuk roles-nya itu HR, dan akses permission-nya itu bisa diatur. Untuk aplikasi awalnya itu seperti ini. Ini untuk landing page awalnya saat diakses linknya ya. Di sini ada logo perusahaannya dan ada juga langsung ke jobsnya. Yang bisa dilihat oleh calon kandidat perusahaan masing-masing ya. Di sini nanti logo itu bisa diatur juga ya. Untuk tema itu bisa ada dark mode juga. Dan untuk tampilan jobnya itu seperti ini. Di sini ada nama pekerjaannya, lalu ada jenis pekerjaannya full time atau hybrid atau yang lainnya. Dan ada nama perusahaan, ada lokasi onsite atau hybrid atau remote, dan ada juga keterangan gaji. Untuk keterangan gaji ini bisa diatur ya, untuk di hide atau tidaknya itu bisa ya. Untuk detail jobnya itu seperti ini teman-teman. Untuk detail jobnya itu seperti ini. Dapat judul posisi yang dibutuhkan. Di sini juga ada total view, total application, satu posisi yang dibutuhkan itu 1 orang. Deadline-nya itu 3 minggu. Nah, untuk deskripsinya itu seperti ini. Ada requirement-nya juga, education, experience, dan require skill-nya. Untuk sertifikasi juga ada di sini. Nah, ini kelebihan dari aplikasi ini, itu bisa automation reject ketika ada kandidat yang melamar dan jika dari perusahaan menginginkan skillnya harus wajib ini, lalu ada kandidat yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai sama sekali atau di bawah 50% ketentuan skillnya itu belum sampai, itu akan langsung di reject. Begitupun dengan experience, education, dan satu lagi itu ada untuk, saya lupa sebentar. Di sini satu lagi ada qualification, di sini ada sertifikasi. Jadi di sini juga ada umur, education, experience, skill, dan sertifikasi. Jadi jika perusahaan mengaktifkan kualifikasi ini, di sini nanti akan ketika automation reject ketika kandidat tidak memenuhi skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya untuk di sini karena saya login sebagai admin ya, di sini saya lihat terlebih dahulu di sini.
Ini saya login sebagai kandidat. Ketika view detail, nanti di sini akan ada form untuk pendaftaran terlebih dahulu. Jadi kandidat harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan melakukan login serta memverifikasi email dan melengkapi biodata yang harus dilengkapi di sini di profile. Minimal itu 80% komplit baru bisa melamar ke pekerjaan yang sudah disediakan ya. Di sini ada basic profile, professional info, lalu ada pengalaman kerja, pendidikan, ada CV upload juga. Di sini ada professional info nih untuk pengalaman kerja karyawan. Maksudnya untuk detail profesionalnya berapa tahun pengalaman kerja dan lain-lainnya ya. Nah, ini untuk experience baru di sini. Untuk pengalaman kerjanya bisa menambah banyak juga bisa. Untuk education juga sama. Bisa menambah banyak juga. Untuk CV upload ini hanya satu ya. Bisa diganti. Ketika misalnya sudah update terbaru itu bisa diganti. Untuk tampilan dari sisi kandidat saat melamar kerja itu seperti ini. Di sini ada keterangan personal informasi dan profesional informasi si kandidat tersebut. Ada juga CV dokumennya dan profile completion-nya. Di sini sudah 80%. Nah, di sini juga ada qualification match-nya yang disesuaikan dengan kualifikasi yang sudah disesuaikan oleh admin perusahaan. Di sini karena saya skillnya lebih ke IT, jadi kualifikasi belum match ya. Jadi dari segi experience ini belum match. Dari segi skill juga dia membutuhkan 3 skill dan saya masih belum ada skill tersebut. Mari kita coba lihat di bagian programmer terlebih dahulu. Di sini karena sudah mencoba melamar ya. Jadi statusnya sudah accepted. Coba saya masuk ke IT supervisor. Nah, di sini ketika kualifikasi sesuai itu akan seperti ini ya. Education match, experience match, dan skill juga yang dibutuhkan itu ada 3, itu match semua. Karena saya mempunyai skill tersebut di bagian IT supervisor ini. Selanjutnya, ketika kandidat sudah melamar, di sini juga ada fitur untuk screening by AI yang saya buat menggunakan N8N dengan AI agent juga. Jadi ketika kandidat melamar itu akan ada proses mengirim ke N8N yang nantinya akan diproses oleh N8N tersebut dan outputnya akan menjadi di bagian admin ini kita bisa lihat outputnya akan seperti ini. Jadi di sini ada label AI karena yang screening itu AI itu sendiri. Jadi ketika kandidat melamar itu akan diproses oleh N8N dan dikirim balik keterangan dan rangkumannya atau summary reportnya terkait dengan kualifikasi kandidat tersebut dengan posisi tersebut, itu match-nya berapa persen, itu akan diproses oleh AI. Di sini 89% sesuai oleh posisi tersebut yang dilamar. Kita lihat view detail ini.
Nah, di sini keterangan application itu ada CV screening result. Jadi setelah di screening oleh AI ini akan menjadi screened. Jadi belum sampai ke accepted ya. Jadi hanya sampai screened karena baru di screening oleh AI. Untuk hasilnya itu dia akan menghasilkan candidate summary dengan bahasa Indonesia dan Inggris. Lalu ada match analysis, main strength, dan gaps. Ini untuk kelebihan dan kekurangan si kandidat. Dan ada rekomendasi statusnya, direkomendasikan atau tidak. Dan ini untuk detail CV. Detail CV yang di scan oleh si AI itu N8N ya. Untuk technical, soft skill, dan tools yang dipakai, yang ditulis pada CV si kandidat. Nah, ini juga kita juga bisa manual screening. Misalnya ada beberapa yang kurang, kita bisa melakukan manual screening ya. Untuk match score-nya, detail analisis, dan rekomendasi itu bisa dilihat di sini. Bisa diisi di sini. Ketika misalnya AI-nya ada yang kurang gitu, atau lagi sedang error, itu bisa manual screening. Nah, untuk statusnya, update status itu seperti ini. Di sini ada interview. Nah, ketika memilih interview, itu akan tampil form untuk pemilihan jadwal interviewnya kapan, waktunya kapan, dan platformnya menggunakan apa, atau langsung di tempat gitu, ke head office, atau menggunakan Zoom, Google Meet. Dan ini untuk interview linknya, dan nama interviewernya siapa, durasinya berapa menit, misalnya berapa jam, dan ini untuk persiapan apa saja yang harus disiapkan di si kandidat. Bisa ditulis di sini. Lalu klik update status, maka akan mengirimkan email notifikasi ke si kandidat dan langsung mengirimkan juga untuk schedule interviewnya kapan. Setelah interview, misalnya si kandidat ini kita terima atau reject, itu bisa mengubah status kembali di bagian application ini. Misalnya di accept, berarti diterima si kandidatnya, dan klik update status. Itu terkait dengan application ya. Di sini juga terdapat dashboard untuk melihat item-item atau jumlah-jumlah yang ada di aplikasi ya. Jumlah-jumlah data yang ada di aplikasi. Misal di sini ada job posting itu ada 13, application ada 2, kandidat ada 2, dan match score-nya ini dari rata-rata application ya yang sudah di screening. Di sini ada status distribusi juga, ada berapa yang pending, ada yang processing ada berapa, screened ada berapa, dan reject ada berapa. Nah, ini untuk performing job-nya. Di sini ada yang paling tinggi itu nanti ada yang ada di paling atas, dan top kandidatnya juga berdasarkan match score yang sudah di screening. Ada juga untuk let's application. Nah, untuk job juga kita bisa mengimport massal ya. Jadi kita bisa lakukan input dengan langsung sekaligus banyak. Untuk download template Excel-nya ada di sini, dan tampilan template-nya itu seperti ini ya.
Ini sudah ada beberapa contoh yang bisa dilihat, ada status lokasinya di mana, terus employment tipenya apa, internship, full time, part time, dan lainnya. Ada salary, minimal salary juga, dan statusnya itu draft atau aktif. Untuk tanggal postingnya juga bisa diisi di sini, deadline-nya juga bisa. Nah, selanjutnya untuk di bagian kandidat, kita bisa melihat detail aplikasi yang sudah ada, yang sudah si kandidat tersebut lamar ya. Di sini di My Application, View Detail, di sini juga ada statusnya, di reject atau masih screened atau processing, itu masih ada di sini status. Bisa dilihat. Nah, ini untuk tampilan detailnya. Di sini ada tas-tas yang sudah dijalankan ya oleh si admin perusahaan terkait dengan pemilihan kandidat tersebut. Di sini sudah diterima ya, dan terdapat informasi selamat dan sudah dikirimkan email untuk step berikutnya. Nah, untuk profile bisa diisi, untuk change password juga bisa untuk kandidat. Kalau untuk kandidat sih tidak terlalu banyak ya dashboardnya, karena tidak membutuhkan banyak detail ya. Jadi hanya total application, yang pending berapa, interview berapa, dan diterima berapa. Balik lagi ke admin perusahaan. Di sini juga ada fitur untuk data management, untuk backup data, import data, dan reset data. Reset data ini dilakukan untuk menghapus keseluruhan data dummy atau data percobaan yang setelah dilakukan testing ya, kita bisa reset data. Nah, untuk create backup di sini akan menghasilkan misalnya di sini akan menghasilkan format JSON ya, yang nantinya akan bisa diimport kembali untuk misalnya jaga-jaga ketika ada kehilangan data atau data terhapus, bisa diimport ulang. Hasilnya akan seperti ini. Ini semuanya ada di sini ya. Jadi jangan sampai ada yang dirubah-rubah untuk ketentuan untuk format file backupnya. Untuk importnya di sini juga bisa. Ini file JSON yang tadi di backup itu bisa kita kembalikan ulang. Nah, untuk template email yang sudah ada itu bisa diubah, tapi saya sarankan tidak dihapus ya, karena sudah include di aplikasinya. Untuk application reject bisa kita ubah, misalnya di sini ini menggunakan format HTML ya. Di sini ada bisa kalimatnya kita bisa rubah. Untuk variabelnya bisa di sini. Keterangan variabel-variabel yang harus diisi itu bisa di sini. Lalu ada user management, ketika perusahaan ingin mempunyai banyak HR ya. Jadi bisa dibuatkan untuk HR usernya. Dan ada juga user kandidat juga masuk ke sini juga. Untuk filter ada di sini. Untuk super admin ini tidak bisa dihapus ya, karena sudah harus ada di aplikasi.
Dan ada juga untuk dashboard analytic. Ini banyak chart yang bisa dipakai, yang bisa digunakan oleh perusahaan melihat chart atau data yang sudah ada di aplikasi ini. Jadi di sini ada reject berapa, diterima berapa, itu total dari 30 hari sebelum ini. Ini juga bisa difilter. Tahun kemarin, 3 bulan yang lalu, 30 hari dan 7 hari. Nah, kita bisa lihat juga untuk kandidat, detail kandidat atau detail profil kandidat. Itu bisa di sini lihatnya. Di sini ada experience, education, dan skill yang mereka miliki. Ada juga application yang sudah dilamar oleh si kandidat tersebut. Nah, pada jobs detail juga bisa dilihat terkait dengan aplikasi kandidat yang sudah melamar di sini. Untuk detailnya juga sudah ada di sini. Nah, sekarang kita coba melihat saat membuat job ya. Di sini ada job title, department, nama perusahaan juga ada, company description, job description-nya apa, ini responsibility apa, lalu ada requirement generalnya, umumnya apa, dan ada job detail, lokasinya di mana, misalnya full time atau office Jakarta Bandung, misal ya. Untuk job tipenya juga ada full time, part time, kontrak, dan magang ya. Untuk job level ini misalnya supervisor atau manager atau yang lainnya. Dan ada minimum salary dan maksimum. Di sini juga bisa kita hide salary-nya. Jadi calon kandidat tidak bisa melihat untuk salary ya. Dan ada kualifikasi yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada enable auto reject. Ketika diaktifkan itu akan melihat data, melihat kualifikasi terlebih dahulu, lalu otomatis mereject ketika si kandidat melamar. Misalnya di sini umur 18 dan sampai dengan umur 25. Jadi di luar ketentuan umur ini maka akan auto reject. Untuk requirement education juga bisa di sini, dan bisa multiple juga. Ada juga untuk pengalamannya berapa tahun, itu bisa. Untuk skill dan sertifikat juga bisa diatur ya. Nah, di sini ada opsional ya, requirement opsional yang akan tampil di bagian sini ya. Jadi akan tampil di bagian sini. Ini bukan perhitungan auto reject itu bukan dari requirement ini ya, tapi dari qualification. Ini untuk deskripsi jobnya saja. Ada juga benefit yang didapatkan oleh kandidat, kontak person, email, dan nomor HP. Lalu ada publish setting, misalnya kita jadwalkan, itu bisa ya. Atau di sini ada statusnya, saya status dan closing date-nya kapan, itu bisa. Ada juga max application-nya berapa agar tidak terlalu banyak ya. Dan ada position available, ini posisi yang dibutuhkan berapa orang. Ada require portfolio dan cover letter juga. Untuk job itu seperti ini sih.
Nah, untuk application multiple, application itu bisa di-input oleh admin sendiri ya. Jadi nanti admin akan menginputkan beberapa kandidat, misalnya di luar aplikasi ini datanya, jadi kita inputkan manual itu bisa dari sini. Mungkin itu saja untuk pengenalan aplikasi job portal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.